Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Hari ini tanggal 29 Juni tahun 2025, hari Minggu. Stasiun Tanah Abang yang baru sudah dibuka untuk umum. Kemudian untuk dapat mengakses ke area peron harus melewati gate yang ada di lantai 2, karena lantai 1 hanya untuk penumpang yang keluar. Oke, terima kasih. Tadi kartu yang kita gunakan tidak dapat di-tap di beberapa gate, jadi kita pindah dan meminta bantuan petugas. Nah, ini adalah lantai 2 dari stasiun Tanah Abang yang baru dan sudah dapat menampung 300.000 penumpang. Seharusnya seperti itu karena sesuai dengan desain dan juga rencana awal, stasiun Tanah Abang ini adalah stasiun yang cukup besar yang menampung 3 kali lipat dari jumlah penumpang dari stasiun lama Tanah Abang. Total peron ada 6 ya. Peron 1 sendiri itu adalah untuk para penumpang yang turun dari rangkaian kereta Cikarang Line atau dari arah Bekasi menuju Angke Duri. Kemudian peron 2 itu nanti para penumpang yang akan menaiki rangkaian kereta dari arah Angke Duri menuju ke arah Bekasi Cikarang Line melewati Manggarai. Dan kereta yang baru datang ini adalah kereta yang dari arah Bekasi Cikarang Line atau yang dari arah Manggarai yang menuju ke Angke Duri. Sedangkan kita turun di peron 2. Nah, tadi penamaan peronnya adalah peron 0, 1, kemudian 2 dan 3. Namun setelah kita lihat di sini peron ataupun platformnya menjadi peron 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, 5, 6 itu khusus untuk penumpang Rangkas Bitung. Nah, ini adalah pemandangan sebelumnya untuk peron 2 dan 3 yang lama. Dan stasiun Tanah Abang seperti yang kita ketahui menampung penumpang cukup banyak karena mobilitas para penumpang yang menggunakan rangkaian kereta untuk menuju ke kantor, ke pasar, ke tempat komersial, ke tempat-tempat lain ya, ke Tanah Abang itu sendiri cukup banyak. Seperti yang kita ketahui, setiap harinya ada 100.000 lebih para penumpang yang menggunakan rangkaian kereta turun di stasiun Tanah Abang atau juga naik rangkaian kereta. Ini adalah data statistik dari PJKA seperti yang kita bisa lihat. Di tahun 2023, 41 juta atau hampir 42 juta penumpang, lalu meningkat 46,3 penumpang di tahun 2024. Tahun 2025 itu di bulan Mei saja sudah 18 juta. Nah, dengan begitu maka tentunya PJKA bekerja sama dengan pemerintah daerah khusus Jakarta, dulu DKI Jakarta, kemudian Perhubungan ya, Kementerian Perhubungan untuk melakukan pembangunan stasiun baru, perluasan area stasiun sehingga dapat menampung lebih banyak penumpang. Ini informasi tentang peronnya. Peron 1 itu yang tujuan Duri Angke Kampung Bandan atau Bekasi Cikarang via Pasar Senen. Peron 2 itu untuk tujuan Bekasi Cikarang via Manggarai. Peron 3 itu hanya mengakomodasi para pengguna yang turun dari Rangkas Bitung. Jadi Rangkas Bitung turun di peron 3 lalu bisa menaiki rangkaian kereta menuju ke arah Bekasi langsung di peron 2 tanpa harus naik ke jembatan penyeberangan orang ataupun juga Skybridge. Sedangkan yang menuju ke Rangkas Bitung itu di peron 5 dan juga peron 6. Tampak di sini di lantai 2 stasiun Tanah Abang para penumpang cukup banyak dan tentunya mereka beragam mulai dari usia anak muda, kecil, ibu hamil juga kita bisa lihat, orang tua, terus juga para pesepeda. Tadi sepedanya dapat dinaikkan ke rangkaian kereta karena ini hari Minggu jadi bisa dibawa oleh para penumpang yang akan mungkin ya Car Free Day di sekitar Jakarta. Secara desain dari atas ini sebelum dioperasikan adalah seperti ini. Ada satu bangunan utama berbentuk setengah bulatan di bagian depan dengan 2 koridor yang menuju ke halte Transjakarta dan juga satu lagi koridornya menuju ke arah titik henti dari ojek online dan juga Grab online atau kendaraan online lainnya. Nah, bagaimanakah flow penumpang ataupun arus penumpang kalau yang datang dari arah Taman Jati Baru atau yang turun dari bis Transjakarta? Ada 2 koridor yang bisa dilewati. Kalau yang dari Transjakarta bisa langsung melewati area ini. Ya, terdapat juga guide block berwarna kuning untuk para disabilitas.
Dari serta bangunan disiapkan juga baru, akses sobat kursi bisa roda. langsung mengakses eskalator. Sobat, tersedia lift di sisi kanan dan kiri yang dapat digunakan oleh teman-teman penyandang disabilitas. Untuk lebih lengkap bisa dilihat di media sosialnya PJKA ya. Ini hanya cuplikannya saja. Nah, ini adalah gate untuk masuk yang ada lantai 2. Karena lantai 1 Untuk menuju Duri, hanya untuk keluar. Angke, Kampung Bandan, Bekasi, Cikarang via Pasar Senen, dapat ke arah peron 1 bangunan baru menggunakan eskalator atau tangga manual. Untuk ke peron 2, tujuan Bekasi, Cikarang via Manggarai, sobat dapat turun menggunakan tangga manual atau eskalator. Ini yang tadi kita turun di awal, kita ke arah Bekasi. Turun di peron 2. Sebenarnya peron 2 dan peron 1 itu hanya ada satu jalur kereta di tengahnya. Sobat, tersedia lift di sisi kanan dan kiri yang dapat digunakan oleh teman-teman penyandang disabilitas. Ingat ya sobat, peron 3 hanya mengakomodir pengguna turun dari arah Rangkas Bitung. Namun, jika sobat akan transit ke arah Bekasi, Cikarang via Manggarai, tidak perlu berpindah peron ya. Dapat bergeser menggunakan peron Bancik. Namanya peron Bancik, tapi ada yang nyebut juga cross platform. Dari bangunan baru, untuk menuju Serpong, Parung Panjang, Rangkas Bitung, tetap menggunakan peron 5 dan 6 ya sobat. Nah, untuk sobat yang menggunakan akses JPO juga sudah disediakan gate tap in dan tap out ya. Ini yang dari arah Taman Jati Baru atau dari arah pinggir rel atau kali yang ada ya di dekat stasiun Tanah Abang. Lalu sampailah di lantai 2 di area hall ya. Berarti tadi ada gate di mana bisa tap kartu dan masuk ke lantai 2. Nah, para petugas yang berjaga di sini bukan hanya dari PJKA, kita melihat dari Marinir pada saat hari pertama pengoperasian. Dan ini adalah lokasi di mana akses bis Transjakarta haltenya berada. Kita bisa lihat cukup kotor ya, banyak tumpahan minuman serta ada sampah pop mie dan juga sampah-sampah lainnya. Ini yang perlu dijaga oleh masyarakat karena fasilitas yang dibangun tentunya harus bermanfaat serta perlu dipelihara untuk kepentingan bersama. Akses stasiun Tanah Abang yang lama dari arah Taman Jati Baru di sini masih ada di dekat halte Transjakarta. Hanya saja akses utama itu sudah bisa menggunakan koridor yang di depan kita. Kemudian tentu disambut oleh para pedagang yang ada di dekat akses para pejalan kaki. Mungkin area ini perlu dibuatkan lokasi khusus bagi para pedagang ya, tidak menggunakan area para pejalan kaki yang keluar dari stasiun kereta, apakah itu menuju ke halte atau ke area lainnya. Jadi terkonsentrasi. Sampah-sampah juga kita masih lihat di tanaman-tanaman hias yang ada di depan stasiun Tanah Abang ini. Lantainya cukup kotor di sini. Untuk melindungi para penumpang menuju ke halte Transjakarta dari stasiun Tanah Abang yang baru ya, gedung yang di depan sana, di sini ada shelter dan juga koridor berserta kanopinya yang cukup panjang agar tidak kehujanan atau kepanasan. Dan kanopi yang lama dengan koridor yang cukup panjang masih ada, tentunya sangat bermanfaat ya, tidak usah dibongkar karena itu bisa dipakai oleh penumpang yang akan menuju ke titik jemput dari kendaraan online. Nah, menuju masuk ke stasiun Tanah Abang yang baru, gedung bulat di bagian depan. Di bawah ini ada guide block yang difungsikan untuk memandu para disabilitas tunanetra menuju ke stasiun. Jadi sudah ramah disabilitas. Secara
keadaan dan kondisi sekeliling kita bisa lihat banyak tanaman-tanaman hias ya di bagian depan akses stasiun Tanah Abang yang baru, sehingga ruang terbuka hijaunya pun ini terjaga dengan baik. Terdapat anak tangga yang jaraknya tidak begitu tinggi di antara anak tangga tersebut, namun panjang ya anak tangganya, tentu memudahkan para penumpang untuk bisa sampai ke area lobi dari gedung bundar, setengah bundar yang ada di depan sebagai akses utama. Untuk para penumpang yang kursi roda, di sini sudah disiapkan juga aksesnya beserta pegangannya yang terbuat dari stainless steel. Jadi tidak perlu ragu, ini sangat-sangat ramah disabilitas. Terima kasih PJKA, kemudian Kementerian Perhubungan dan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta yang telah menjadikan area yang bekas depo Stasiun Tanah Abang menjadi perluasan bangunan baru Stasiun Tanah Abang yang sangat megah. Kalau kita lihat ini lebih megah daripada Manggarai sekalipun atau juga Jatinegara. Vibes-nya ataupun suasananya pada saat kita masuk ke dalam stasiun ini mirip masuk ke sebuah mall yang mewah. Hanya saja itu tadi perlu dijaga oleh masyarakat ya, fasilitas yang sudah disiapkan untuk kepentingan mobilitas masyarakat yang ada di sini. Perlu diatur, mungkin nanti di depan sana adalah penataan dari angkutan-angkutan kota ya, tidak kencing sembarangan di area-area tertentu, oknum-oknum yang suka ya buang air kecil, kemudian banyak lokasi-lokasi yang bau pesing. Lalu untuk yang Grab dan Gojek nampaknya sudah pas ya kalau kita lihat. Di sisi gedung bundar akses utama dari stasiun kita melihat lingkar taman yang cukup baik, cukup bagus, rapi ya, ada tempat-tempat duduknya di bagian pinggir seperti anak tangga dan juga tempat berkumpul. Nah, itu fasilitas umum lainnya yang ada di sini. Lalu di bagian ujung sana kita bisa lihat lapangan parkir yang bisa memuat paling tidak 50 kendaraan. Nanti kita akan lihat lebih detail. Informasi-informasi papan berupa tujuan-tujuan ataupun wayfinding point, kemudian juga board-board yang ada di atas tentang arah-arah dari pintu masuk, kemudian juga tujuan dari rangkaian kereta cukup informatif di sini dan tentunya dapat dipergunakan oleh masyarakat ya sebagai penunjuk arah. Kemudian untuk tiketing ya, loketnya ada di bagian depan di dekat anak tangga yang di sisi kanan kita atau di sisi utara. Ini desain dari domnya ataupun gedung bundar yang ada di depan sebagai akses utama lobi masuk ke Stasiun Tanah Abang yang baru. Bernuansa coklat ya plafonnya dan juga krem, serta ornamen-ornamen yang menutup dari gedung setengah bulat ini itu cukup bagus. Kemudian juga ada bagian yang memanjang, area peron juga ditutup oleh ornamen-ornamen ini yang tadinya itu berwarna kuning karena itu masih distempel dengan stiker. Untuk tempat sampah juga sudah disiapkan, ada dua tipe ya yang bisa para penumpang memasukkan sampahnya, jadi tidak membuang sampah di area publik apalagi seperti ini. Sebelum kita naik ke lantai 2, kita akan lihat taman yang ada di sini cukup asri, cukup rapi ya, dan tentunya cukup luas, nyaman bagi para penumpang untuk melewatinya. Taman ini berada di daerah Jati Baru, yang ke arah Jati Baru ya, Taman Jati Baru. Kemudian ini tadi tempat duduk yang bisa dipakai oleh para penumpang untuk istirahat sebelum menaiki rangkaian kereta. Ke arah gedung peron yang ada di depan kita, ini ornamen-ornamennya yang kemarin yang kita lihat berwarna kuning, sekarang sudah dibuka stikernya, akhirnya berwarna coklat. Sudah mulai banyak ditanami pepohonan ya agar area ataupun lahan ini menjadi area terbuka hijau, salah satu taman yang ada di Jakarta sebagai bagian dari stasiun tentunya.
Kemudian untuk parkir kendaraan roda 4-nya ada di bagian kiri, hanya saja apakah roda 4 yang di kiri ini diperbolehkan untuk umum? Sepertinya belum saat ini, ataupun juga tidak nantinya, karena yang kita lihat ada gedung parkir di bagian sisi utara yang sedang dalam tahap penyelesaian. Berikutnya parkir motor ya. Sementara motor parkir di sini yang kalau kita perhatikan sebenarnya ini adalah plaza yang ada di depan stasiun. Parkir motor yang sebenarnya ada di area ini nih ya, sudah dibuatkan garis-garisnya dan petunjuk arah. Namun masih dalam tahap penyelesaian ya. Semoga ini bisa dapat difungsikan segera karena motor-motor sudah ada yang parkir, dan tentunya kalau sudah masuk di dalam pagar, keamanan dari parkir kendaraan akan menjadi lebih baik. Bukti ini plaza ya, ataupun tempat para pejalan kaki menuju ke area stasiun. Ruang terbuka di sekitar stasiun adalah pagar-pagar besi ataupun bolat-bolat yang ada di sini nih. Ini dengan tanda begini berarti kendaraan bermotor tidak boleh naik atau masuk ke area tersebut. Sebenarnya trotoar juga tidak boleh ya, walaupun yang kita lihat ada saja oknum-oknum yang menggunakan trotoar untuk melewati area-area misalnya terjadi kepadatan. Nah, tampak di sana satu petugas dari TNI ya, marinir melakukan penjagaan pos karena masih dalam tahap pembukaan. Tanaman-tanaman di sini sudah banyak. Area parkir kendaraan roda 4 di sini kemungkinan besar dipergunakan oleh para pekerja yang ada di stasiun Tanah Abang ya, operasional. Gate untuk masuk ke sini sudah ada dan sedang dikerjakan sistemnya. Atau mungkin kalau masih ada sisa bisa dipakai untuk umum karena ini disiapkan gate, berarti boleh siapa saja masuk, nampaknya seperti itu. Nah, area parkir ataupun gedung parkir yang cukup besar di stasiun Tanah Abang adalah yang di depan sini. Ini masih dalam tahap erecting sudah ya, ataupun konstruksi lantai per lantainya. Mungkin dilanjutkan dengan dinding-dinding dan bisa nanti ditambahkan sistem sehingga parkir kendaraan bisa ditempatkan di sana. Akses JPO yang sebelumnya menghubungkan kawasan Taman Jati Baru ke arah seberang rel dan nanti bisa disambung lagi ke arah seberang kali ada di sini. Nah, di JPO ini di bagian atas ya, JPO-nya sudah sangat bagus kalau kita lihat, sudah nyaman, ditambah lagi ada kawat penghalangnya lebih aman. Ada pintu masuk ya menuju ke stasiun dan di situ juga ada gate yang bisa di-tap dan sampai ke dalam area stasiun. Ini pemandangan dari pinggir di dekat JPO ke arah stasiun Tanah Abang yang baru dengan ornamen-ornamen yang menutupi atau cover dari gedung utamanya. Untuk area parkir di sini sudah diaspal, kemudian dilengkapi dengan marka-marka ya, lampu penerangan dan mulai ada tanaman-tanaman. Nah, garis-garis juga sudah disiapkan sebagai pembatas dari space ataupun ruangan masing-masing kendaraan yang ditempatkan di sini ataupun diparkirkan. Cukup rapi, cukup bersih, ini yang perlu dijaga bersama. Sebenarnya secara pengembangan stasiun Tanah Abang ini akan menjadi kawasan transit oriented development. Jadi bukan cuma stasiun transit tetapi ada nanti gedung-gedung ataupun hunian-hunian vertikal, area-area komersial, sehingga masyarakat yang menggunakan stasiun ini juga bisa menghuni dari gedung-gedung tersebut, atau ada tempat-tempat perbelanjaan, area komersial yang dekat dengan stasiun Tanah Abang. Sementara untuk pasar Tanah Abang sendiri berada agak lebih jauh dari stasiun ini. Ini tadi tanaman-tanaman hiasnya.
Dan ini adalah view ataupun pemandangan stasiun Tanah Abang dari arah Jati Baru, Taman Jati Baru. Baik, ada dua akses yang bisa dipergunakan ya di sini untuk masyarakat. Yang pertama eskalator, yang kedua adalah anak tangga manual. Kemudian yang satu lagi ada di belakang, itu adalah lift. Tentunya sangat berguna bagi para orang tua, anak kecil, ibu hamil, dan juga disabilitas. Nah, ini adalah view ke arah plaza yang berada di depan stasiun Tanah Abang yang baru. Rangka-rangka besinya masih kelihatan namun sudah dicat dengan rapi. Ya, penggunaan rangka-rangka besi di sini agar mempercepat, mempermudah proses konstruksi. Dan area di bagian atas dari lingkar ataupun gedung lobi utama itu belum dipergunakan. Baik, kita akan masuk ke area stasiun. Ini video kita di awal tadi dan gate-nya memang berada di lantai 2. Kita sudah lihat di lantai bawah itu semuanya silang, berarti gate-nya ada di lantai atas. Sedangkan di lantai bawah hanya untuk para penumpang yang akan keluar dari stasiun. Petunjuknya juga sudah cukup lengkap di bagian papan informasi. Kita coba tap. Tidak berhasil, kita akan tap lagi. Oke, berbunyi, namun pintu ataupun gate-nya tidak terbuka. Kita tap di sini juga sama. Mbak, yang ini bisa. Oke, terima kasih. Setelah berhasil kita tap, jadi kita bisa langsung masuk ke lantai 2. Di sini kita bisa turun di peron 1 atau juga di peron 2. Untuk peron 1 yang tadi ke arah Angke Duri yang rangkaian keretanya berasal dari Cikarang Bekasi. Kemudian peron 2 yang menuju ke Cikarang Bekasi yang rangkaian keretanya dari arah Angke Duri. Lalu ke peron 56 ya, itu bisa menggunakan jembatan penyeberangan orang ataupun skybridge yang lama. Tidak ada perubahan untuk hal tersebut. Dan yang ada adalah rangkaian kereta dari arah Rangkas Bitung ternyata berada ataupun berhenti di peron 3 ya. Peron 3 ada di mana? Kita berada di peron 2, peron 3 ada di samping. Nah, peron 2 ini sebenarnya rangkaian kereta yang dari arah Bekasi juga bisa buka pintu. Tetapi karena ketentuannya adalah turun di peron 1 ataupun di seberang, jadi pintu yang ini tidak dibuka ataupun di peron 2, di dekat peron 2. Ini adalah desain awal ya. Sebelumnya peron 1 itu adalah peron 0, kemudian peron 1 yang lama yang didesain sekarang jadi peron 2. Peron 2 yang lama itu tidak berubah jadi peron 3. Peron 2 itu relnya saja dipindah ke arah peron 2 dari stasiun Tanah Abang yang baru. Kemudian yang lama itu masih peron 2 namanya. Yang ditambahkan tatakan besi ya agar para penumpang dapat naik menuju ke arah Bekasi. Jadi kalau yang ke arah Bekasi itu bisa pakai peron 2 stasiun baru atau juga peron 2 stasiun yang lama, maksudnya peron yang lama. Peron 3 itu dipakai oleh rangkaian kereta dari arah Rangkas Bitung menurunkan para penumpang. Bisa saja penumpang dari arah Tanah Kusir, dari arah Serpong, Rawabuntu dan seterusnya. Lalu mereka bisa langsung naik kereta ke arah Bekasi tanpa harus ke jembatan penyeberangan orang. Nah, secara desain kurang lebih seperti ini ya, desain akhir yang kita lihat, walaupun belum sampai ada hunian vertikalnya, kemudian kawasan mixed use ataupun kawasan komersial dan lainnya, sehingga membentuk kawasan transit oriented development yang benar-benar bagus dan terintegrasi. Mungkin ini rencana ke depan. Paling tidak stasiun Tanah Abangnya sudah dapat menjadikan ya kawasan ini menampung penumpang jauh lebih banyak daripada sebelumnya, sehingga desak-desakan dapat dikurangi, penumpang pun lebih nyaman. Ditambah lagi rangkaian kereta juga banyak yang berdatangan dan
Mudah-mudahan para penumpang lebih banyak diangkut. Di video berikutnya kita akan lihat fasilitas yang ada di lantai 2 dari Stasiun Tanah Abang dan juga lantai 1. Nah, sementara baru di sini karena cukup panjang. Terima kasih. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.